Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Februari 2025 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Ya, kemudian di sana hadir, di sana ada, di situ masuk energinya di situ. Oh loh, kemudian ada di situ ya, dan kemudian ada di situ, ada di situ. Aduh, jatuh pula. Kemudian ada di situ. Sebentar. Kemudian ada energinya di situ dan ada energinya di situ ya. Nah, jadi kalau mau lihat gini Sagittarius, untuk beberapa di antara kalian kayaknya kamu itu tuh mau ngejar ya, terutama kalau kamu cowok ya Sagittarius. Kamu itu tuh bisa kayak ngejar-ngejar si pasangannya kamu ini gitu ya di bulan Februari. Kamu seperti yang, aduh aku ini cinta banget sama dia, aku ini sayang banget nih sama si dianya gitu ya. Beberapa di antara kalian nggak peduli nih hubungannya masih baru-baru, tapi kamu bisa aja kayak bablas gitu loh, ngomong tentang cepet-cepet aja kita merit yuk gitu ya, cepet-cepet aja kita nikah. Seperti kayak kamu itu tuh takut kalau dianya diambil sama orang ya, ditikung sama teman. Nah, situ ya. Kamu kok kayaknya nggak bisa gitu menahan dirinya kamu untuk main slow dalam hubungan kalian berdua ini. Nah, kalau kamu cewek juga sama demikian. Tapi ya barangkali beberapa di antara Sagittarius yang cewek itu tuh kamu ya nggak bisa dibilang ngejar bahasanya ya, tapi lebih kayak lebih open gitu loh. Kamu kayak lebih terbuka dengan si seseorang ini gitu ya. Kamu kayak kamu mungkin mengejar dia dalam harapannya kamu. Misalnya kamu bukan dalam harapannya, tapi dengan energi feminim gitu ya. Misalnya yang kayak kamu itu tuh mancing-mancing ya. Kamu bisa kayak mancing-mancing si seseorang ini tuh untuk memberikan perhatian kepada dirimu. Nggak tahu gimana caranya gitu ya. Entah dengan cara ya kamu mengekspos dirinya kamu ke si seseorang ini ya. Kamu kayak bolak-balik ngirim-ngirimin fotonya kamu, apalagi ketika kamu dalam keadaan cantik paripurna misalnya gitu ya. Atau kamu kayak bolak-balik nih bilang kamu sayang dia, kamu cinta dia gitu ya. Kamu yang apalagi kalau kamu ini statusnya sudah jadi istrinya dia atau suaminya dia gitu ya. Kamu ya nunjukin gitu loh sisi feminimnya kamu dengan kamu bela-bela ini belajar masak gitu ya. Untuk bisa apalagi masakan menu kesukaannya dia gitu ya. Kamu mulai nih nyari-nyari knowledge ya. Kamu nyari-nyari ilmu gimana, misalnya aja nih ya, contohnya aja, dan ini tuh memang wajib gitu ya, wajib banget kamu kayak nyari tahu gimana sih hubungan seksual yang menyenangkan suami, menyenangkan istri, memuaskan suami, memuaskan istri gitu ya. Gimana ya jika kamu itu tuh dengan dia nambah baby, nah di sana juga bisa gitu ya. Atau kamu bisa aja yang kok kayak romantis banget gitu loh sama si seseorang ini. Bahkan beberapa mungkin kamu ya mau merubah dirinya kamu gitu ya. Apalagi kalau kalian ini tuh urusannya masih pacaran, kamu mau nih ngerubah dirimu. Misalnya kamu ngeliat-liat gitu ya, mantan-mantannya dia tampilannya gimana sih gitu ya. Jadi mungkin kamu mau comot-comot sedikit-sedikit dari si yang mantan pertama, kedua, ketiga, biar biar menyenangkan dia gitu loh. Oh dia tipenya yang kayak gini ya. Misalnya tipenya dia itu tuh senang dengan tampilan yang modern misalnya. Nah, kamu mulai mau belajar gitu ya.
memodernkan dirimu dalam penampilan gitu ya. Kira-kiranya begitu. Jadi kayak di sini adalah bentuk dari upayanya kamu Sagittarius memungkinkan ya, membuat kemungkinan untuk membuat hubungan kalian ini tuh harmonis, bahagia, sejahtera, langgeng, panjang, nah dan seterusnya gitu ya. Dan ya kalaupun ini pacaran, jangan-jangan mari lihat kamu udah mulai mempersiapkan dirinya kamu ke arah rumah tangga gitu loh ya. Kamu mulai gitu ya, gimana sih jadi istri, gimana sih jadi suami gitu ya. Kamu udah mulai ke arah sana, mari nampak ya. Dan ya kamu tunjukin gitu loh, keseriusannya kamu sama si pasangannya kamu ini, kamu tunjukin betul di situ ya. Kamu kok kayak nggak pakai mode-mode jaim, walaupun mungkin ada beberapa masih kayak canggung-canggung untuk kamu lakukan beberapa tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas, tapi kayak kamu mau kok melampaui kecanggungannya kamu itu tadi. Mungkin ada beberapa yang kayak masih malu-malu gitu ya, malu-malu mau ngapain gitu ya, tapi ya kamu coba-coba kalau mari nampak di situ ya. Jadi ya ada kekonsistenannya kamu dalam relationship dengan si seseorang ini. Jadi kayak juga kamu ngerasa ya, kamu punya tanggung jawab gitu loh. Ada tanggung jawab yang harus kamu tunjukkan kepada si pasangan kamu ini tuh ya, bahwa ya untuk menyatakan kepada dia dengan dirimu aman kok gitu ya. Kalau dia memilih kamu jadi kekasihnya dia, bahkan mempertimbangkan kamu jadi istrinya dia, suaminya dia, itu tuh bukan satu keputusan yang keliru, itu bukan satu pertimbangan yang keliru. Nah, ya minimal di sana. Jadi, ya memang kamu cinta, yang mana? Ya memang kamu sayang sama dia. Gitu, kan? Jadi, mau caper pun kamu gitu ya, cari perhatian pun kamu sama pasangannya kamu ini. Ya sebab di situ tuh ya itu menjadi wajar lah gitu ya. Namanya kita cinta, sayang, ya ingin dong kitanya itu tuh tampil sempurna, tanda kutip ya, di depan si pasangan. Ya wajar dong kalau kita bolak-balik itu tuh mau diperhatikan, mau dilihat, mau dinilai, mau dipertimbangkan, mau dikagumi ya, atau mau dibalas lebih besar perasaan cinta yang kita miliki kepada dirinya. Nggak usah lah lebih besar, samalah gitu ya, sama besar lah. Nah di sana. Nah, terutama kalau kalian ini tuh hubungannya mungkin aja, ini soalnya beberapa mari lihat-lihat kayak agak ribut-ribut gitu loh ya, ada ribut-ributnya. Mungkin beberapa kalau untuk urusan masih pacaran, kamu bisa kayak ngelihat, oh ada ternyata kompetitornya kamu gitu ya. Namun walaupun kamu punya kompetitor, mari lihat di situ tuh kamu kayak nggak gitu panik gitu ya. Ya panik-panik dikit lah, ada lah gitu ya, namanya kita ketemu sama seseorang yang lain yang sedang dipertimbangkan oleh pasangannya kita. Wah, adalah panik-panik dikitnya, tapi kamu rasa percaya dirinya cukup besar di sini. Jadi kamu kayak nggak ngerasa bahwa kamu akan kalah tanding kok dengan kompetitornya kamu yang lain itu gitu ya, dengan cewek dia yang lain atau cowok dia yang lain gitu ya. Kamu ngeliat di situ tuh nggak gentar. Sebab juga kamu nggak gentarnya gini. Satu, kamu tahu value dirinya kamu. Kedua, ya kamu mau berusaha. Nah itu aja ya. Dan kemudian ya ketiga, memang ada ketulusan, niat yang tulus gitu loh dengan dia. Itu ya, ada niat yang tulus. Ya memang ada cinta di sana. Jadi yang mau datang di situ tuh kompetitor, mau 100 orang, 1000 orang sekalipun, ya kamu dengan niatan yang jelas kepada si pasangannya kamu ini tuh, ya akhirnya bikin kamu itu tuh nggak gentar. Bahkan beberapa mungkin ada akhirnya jadi kayak bersenang-senang ya, ada bersenang-senang sedikitnya. Apalagi kamu kan Sagittarius ya, orang-orang Sagittarius itu kan suka dengan kompetisi ya, tanding-tanding gitu ya, adu-adu sisi terbaik gitu ya. Seneng nge-challenge, ada ketemu sama challenge, tantangan-tantangan gitu ya. Kok kayak jadi seru gitu loh, nggak flat, nggak yang monoton. Nah di sana apalagi kamu kayak punya keoptimisan gitu ya, minimal optimisnya kamu 80% gitu ya, bahwa ya kamu akan bisa kok memenangkan situasi seperti ini gitu ya. Jadi yang mungkin kamu akan benar-benar gitu loh ya, kamu akan all in, kamu akan total, kamu akan cukup fokus pada asmara percintaannya kamu, rumah tangganya kamu mungkin ya, dengan si seseorang ini.
Nah, di sana ya. Jadi nanti kamu bisa cukup aktif gitu ya. Cukup aktif dengan stylenya masing-masing, style sebagai pria atau sebagai wanita gitu ya. Tapi yang jelasnya kamu kayak banyak ya, banyak aksinya ya, banyak take actionnya di hubungan kalian untuk di sepanjang Februari ini. Di situ ya. Nah, kalaupun kamu tidak merasa ada orang lain dalam urusan asmara kalian berdua, namun ya kamu kan ngelihat, oh ini situasi kok lagi nggak enak nih, gitu ya. Nah, gimana nih caranya membolak-balikkan situasi nggak enak ini tuh menjadi situasi yang kondusif, situasi yang aman, jangan yang panjang-panjang di situ tuh tengkarnya, dinginnya atau panas membaranya gitu ya, tetapi segera berubah menjadi hangat lagi, lembut lagi, adem lagi, tentrem lagi gitu ya. Nah, si pasangannya kamu ini tuh mungkin memang kalau melihat gini, dia cinta ya tetap ya, ada cintanya dia ke kamu, sama yang kalian berdua ya. Kalau untuk soal perasaan cinta, ya ada. Sebagaimana cintanya kamu sama dia, begitu pula lah cintanya dia sama kamu. Hanya saja beberapa, kalau mari lihat, mungkin seseorang ini tuh yang menjadi pasangannya kamu. Ya, kalau misalnya tantangan kalian itu tuh soal asmara cinta bersegi-segi. Karena ada ini kemungkinan dianya itu tuh deket pula sama yang lain gitu ya. Tetapi kamu nggak usah cari-cari, alah jangan-jangan pasanganku memang berselingkuh. Jangan. Soalnya yang mana yang sudah berselingkuh ini tuh sudah ketahuan. Jadi kalau kamu ngerasa pasangannya kamu Sagittarius kok kayaknya nggak mencela-mencela dengan kamu, hanya setia dengan kamu sendiri, nggak usah kamu cari-cari ya, jangan jadi paranoid kamunya. Ini tuh hanya bagi yang sudah memang dapat informasi jelas, akurat, fakta gitu ya, udah jadi fakta. Dan faktanya didapat sebelum mendengarkan video Mari ini ya. Nah, jadi kalaupun di sana itu tuh kamu ngelihat dianya sudah berselingkuh, ya memang dia berselingkuh dengan yang lain, tetapi tidak kurang ini perasaan cintanya dia sama kamunya gitu. Mungkin yang selingkuhan dia itu tuh hanya kayak sebatas ya itu tuh variasinya aja gitu ya. Dan kok kayak kalaupun kamu diselingkuhin, mari rasa kamu nggak yang down gitu ya. Kamu nggak down, mungkin kamu bahkan bisa aja ketawa-ketawa gitu ya. Ya Allah, dia deket tuh sama cewek yang itu, dia lagi ngobrol-ngobrol tuh sama cowok yang itu, kamu bisa kayak ketawa-ketawa aja gitu ya. Apa sih yang dia lihat dari orang itu gitu ya. Mungkin ya nggak bikin kamu takut juga gitu loh ya, dengan orang yang di sana. Atau ya tadi kayak kata Mari, kamu ngerasa seru aja gitu ya. Oh, main nih, ada nih masa-masanya kamu dapat kesempatan untuk tunjukin sisi dirimu yang lebih oke lagi nih sama pasangannya kamu gitu ya. Jadi ya kayaknya dia itu tuh lagi main-main aja dengan yang lain ya, kalau seseorang ini tuh udah statusnya suaminya kamu atau istrinya kamu. Tapi kalau ternyata seseorang ini tuh ya ketika bersama dengan kamu udah dapat tahu, oh dia ternyata itu tuh suaminya orang atau istrinya orang. Maka begini, kamu hanya akan dijadikan sebagai kekasih setidaknya sampai bulan akhir Februari. Kalau kamu berniat untuk dinikahi sama dia, mungkin tidak ada pernikahan di sana, ya. Setidaknya tidak ada pernikahan dalam waktu dekat. Tetapi kamu bisa cukup puas dalam hubungan kalian sebab kamu akan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang kekasih. Nah, seperti itu. Dan kamu gak usah main-main coba-coba lah ya, menempatkan dia di posisi harus memilih apakah dia memilih keluarganya dia atau memilih kamu. Kamu kalah. Terutama Februari ini kamu kalah. Nggak usah kamu ke arah sana mainnya. Kamu tahu-tahu diri aja. Ya kamu hanya selingkuhan, kamu hanya sebatas kekasih saja. Gitu ya. Lain makomnya. Kamu makom kekasih dan yang di sana makom suami atau makom istri. Nggak usah kamu coba-coba sama-sama levelnya. Beda dunianya soalnya ya. Beda dia ranahnya. Nah, kemudian
di hubungan kalau tidak ada di sana itu tuh ceritanya perselingkuhan, tapi seseorang ini jelasnya untuk berkomitmen dengan kamu itu tuh belum besar kemauannya dia ya, berkomitmen dengan kamu belum. Banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang harus dia hitung gitu ya, untuk mengangkat relationship ini mendapatkan janji komitmen, integritas menjalankan komitmen dari si dianya gitu loh ya. Kalau dia pacarnya kamu, tetap ya mari kok kayak kurang yakin kalau ini orang masih single ya, mari agak kurang yakin, pasti ini udah berpasangan, ini besar kemungkinannya 80% ya, 80% mari lihat ini tuh ada kemungkinan dia sudah punya pasangan gitu ya, ada pasangan lainnya dia, bukan hanya kamu satu dan satu-satunya, hanya satu dan satu-satunya dalam hidupnya dia. Kok kayaknya kayak nggak mungkin gitu ya, ada yang lain di sana. Atau ya memang seseorang ini tuh bisa aja dia single tetapi dia tidak berencana untuk menikah gitu ya. Ya mungkin dia sudah nyaman aja dengan kejombloannya dia ini gitu ya. Jadi intinya untuk saat sekarang membawa relationship kalian ke level yang lebih lanjut kayaknya bukan menjadi wacananya si pasangan kamu ini itu ya. Walaupun dia tidak selingkuh ya, tapi itu tadi ada komitmen issue. Kok kayaknya seseorang ini tuh tidak merasa cocok jika dianya itu tuh menyandang status atau menjalani hidupnya dia dengan tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri gitu loh. Nggak cocok dia untuk urusan-urusan kayak gitu, nggak cocok gitu ya. Ya mungkin orang-orang modern zaman sekarang itu kan bisa yang kayak ya pengen aja jadi Don Juan sejati gitu ya, single yang ya manusia single yang bebas lepas mau ngapa-ngapain aja ya bisa gitu ya, ya boleh di sana itu ya. Apa itu repot, pernikahan itu tuh repot. Nah dia bisa di sana juga repot banget. Kok kayaknya pernikahan itu tuh sama dengan pemenjaraan diri. Boleh cinta, boleh sayang dianya sama kamu, tetapi ya itu tadi ya, komitmen sama dengan penjara diri. Wah dia orang sorry bos, sorry nggak mau dulu. Kayak gitu dianya ya. Jadi kalau kamu kayak sudah punya keinginan untuk pernikahan dengan seseorang ini, bukannya mari suruh kamunya itu tuh matikan keinginanmu, bukan ya. Tetapi kamu jangan terikat pada keinginannya kamu yang minta komitmen menaikkan level relationship-nya kalian ke hubungan pernikahan. Itu ya. Jangan dulu untuk di Februari ini. Nanti kalau udah lama gitu ya, tahun depan kah misalnya, baru di situ tuh aman. Atau mungkin bulan depan ya bisa aja. Ya boleh aja, tapi tidak di Februari ini. Nggak usah dulu ngomongin hal-hal yang serius dengan dia, pernikahan misalnya gitu ya, nggak usah dulu itu loh, jangan dulu, sebab nanti kamu bisa kecewa itu ya. Tapi kalau kamu mau menjadikan itu sebagai tantangannya kamu sendiri, gimana nih, oke saat sekarang dia belum mau nih married sama aku, tapi gimana nih caranya biar dianya itu tuh suatu saat, terutama dalam waktu dekat, punya keinginan nikah sama aku. Boleh, itu tuh boleh ya. Kamu ngisi-ngisi hidupnya kamu gitu ya, tapi kamu jangan yang terpaku berkutat untuk urusan itu aja. Jangan terbengkalai kesehatanmu, kesenangannya kamu, pekerjaanmu, hanya demi dapetin target dianya mau meminang kamu atau dianya mau dipinang sama kamu. Jangan ya, anggap aja lah itu tuh seperti kamu lagi main game gitu ya, menyempatkan di waktu senggang gitu. Bukan itu satu-satunya prioritas hidupnya kamu. Nah bikin kayak gitu, bukan hanya dengan dia satu-satunya jalan kebahagiaannya kamu
pakai prinsip demikian gitu loh ya. Nah jadi memang nanti caranya kamu ngedeketin seseorang ini bisa-bisa aja itu tuh ya dia seneng ya ngelihat kamu gini gitu ya, macam-macam gaya-gayanya kamu, seneng dia ngelihat kamu demikian. Tapi ya apa ya, lagi-lagi mungkin untuk komitmen setia tadi sama kamu, berintegritas banget, atau mau berjanji ngangkat relationship kalian, belum mau dia mikirin itu, masih dia tolak lah, katakan di sana ya, belak-belakannya masih dia tolak gitu ya Sagittarius, masih dia tolak. Tapi ya kayak kamu ngelakuin ini, kamu ngelakuin itu, dia akan hargai itu ya. Dia nggak akan ceng-cengin kamu, dia nggak akan caper, enggak gitu sih dianya ya. Dia oh ya seneng ya, diginiin tuh seneng ya gitu. Nah tapi kadang-kadang kamu mau nih Sagittarius nanti agak bablas gitu ya, mau kayak ada beberapa hal yang kamu lakukan itu tuh agak lebih sedikit berlebihan. Tapi nanti kalaupun kamu berlebihan, saya rasa dia akan belak-belakan ngomong ya, aduh kamu nggak usah dah gitu-gitu, nggak usah repot banget lah, kamu nggak usah gini lah, kamu nggak usah. Nanti dia akan bilang gitu ya, kalau kamu sudah kayak offside gitu ya, kamu udah agak-agak berlebihan, nanti dia akan belak-belakan. Kamu siap-siap aja ya, siap-siap aja ngedengar dia yang seperti itu. Mau agak-agak ada tuh beberapa kritik-kritiknya dia, misalnya apa kamu nggak punya kerjaan makanya bisa intens terus gitu ya, selalu ngirimin chatting sama aku. Nah nanti dia mau gitu, sebab orang ini tuh melihat dia nggak nahan diri ke kamu, dia apa adanya aja. Kalau dia terganggu dia akan bilang terganggu, kalau dia nggak suka ya dia akan bilang dia nggak suka. Nah kayak gitu ya, kalau dia ingin kritik kamu ya dia akan sampaikan kritik ke kamu. Tapi tentu saja seseorang ini tuh nggak akan ngeritik kamu dengan cara yang ngeceng-cengin tadi gitu ya, apaan sih kamu ini keras gitu, enggak. Dia akan nggak usah gitu deh beb, santai aja, slow aja beb, nah gitu-gitu ya. Nah kalau kamu punya kompetitor tadi, dia itu tuh belum akan memilih salah satunya ya, dia masih akan gas untuk dua-duanya, gas dengan kamu dan juga tetap ngelakonin dengan yang lain. Oke? Baik. Mari tarik koin. Aduh, kebanyakan. Mari tarik koin untuk cari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak udah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial F. Ada Fajar, G ada gelas, kemudian E ada 6, N ada nanti, kemudian ada inisial S, ada 1, M manja, H hati, J juara, P pelita, I istimewa, O obat, A asin, T ada tali. Oke, masuk kita ke zodiak ya. Ada energi dari Scorpio di sini, ada Taurus, berikut Sagittarius, Aquarius. Oh, ini ada inisial W, ada wajah ya. Kemudian ada zodiak Virgo di sini, Aquarius, Gemini, Capricorn lagi, Sagittarius di sini. Kemudian ada energi dari Virgo, Libra, Scorpio, Aries di sini dan ditutup oleh energi dari Leo ya. Oke lah, baik itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.